kicau, mentari pagi akan datang lagi. Hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, dimanakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, di mana, entah di mana, di mana. Ya cuy, balik lagi semuanya bersama gue Wak Ileka cuy. Dah, jadi kayak gini nih, kita sudah modif si Brio ini kurang lebih hampir berapa lama tahun ya kan. Jadi gak kerasa banget cuy, itu udah dimodif ya kan, mulai dari eksterior ya kan, dari luaran nih cuy, terus habis itu di bagian interior, di bagian engine, pokoknya ini bener-bener udah full modifikasi semua cuy. Dan gak kerasa banget seperti yang kayak kemarin di video kemarin tuh gue udah bilang ya kan, bahwa kemarin tuh adalah proyekan terakhir dari si Brio ini cuy. Bede, jadi kita udah menyelesaikan salah satu game si Brio ini cuy ya kan? Jadi gak kerasa banget si Brio ini udah tamat nih cuy. Jadi nih cuy, si Brio ini sebenarnya belum gua kasih nama cuy. Kalau kemarin kan pas si Vetrik tamat tuh udah ada namanya, Vario, yaitu Vario Vetrik. Sedangkan si Brio ini gua masih bingung nih sampai sekarang ngasih nama yang identik sama yang kayak bisa sepanjang masa tuh apa ya bang ya nama buat Brio, gue belum tahu. Makanya nanti bakal kita kasih nama setelah proyekan ini selesai. Jadi yang kemarin itu gue bilang yang ngebenerin semua body dari si Brio ini itu adalah proyekan terakhir ya kan, dari si Brio ini. Gak kerasa banget cuy. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas full, bener-bener full detail berapa total modifikasi si Brio ini, terus apa aja yang udah dimodif mulai dari awal tuh, semuanya dari bagian luar, bagian dalam, dan semuanya itu bakalan kita bahas satu persatu cuy, secara keseluruhan kayak gini. Bener-bener gak kerasa banget sih ya di Brio ini ternyata udah berakhir cuy. Awal-awal tuh gue ngambil di mobil second ya kan cuy, bener-bener masih standaran, bener-bener full standar, nggak dimodif apa-apa ya kan. Sampai pada akhirnya tuh waktu itu gue pakai konsep OM ya kan, konsep OM look, terus habis itu pakai pelek kaleng, itu lucu banget cuy. Gue gemes banget gara-gara emang si Brio ini gue masih demen banget sama konsepnya tuh waktu itu yang masih OM look. Soalnya itu kan dari Ayla tuh waktu itu yang udah dimodif, itu keras banget cuy. Dan sekarang kita ganti ke Brio ini, dan waktu itu juga makanya gue OM look gara-gara emang masih suka banget sama originalnya tuh si Honda itu, karakter Honda gue masih demen banget, kayak sok empuk, kaki-kaki empuk, makanya OM. Dan pada akhirnya juga nggak tahan lagi cuy, karena gue lebih ke racing look ya kan cuy. Akhirnya kita ubah konsepnya ke racing look yang sekarang kayak gini. Terus habis itu pokoknya kita bakalan bahas semuanya, nggak perlu lama-lama lagi buat kalian. Videonya bakalan lama cuy durasinya ya kan. Pokoknya kalian tuh siapkan minum, siapkan cemilan ya kan, kunci kamar, siapkan tisu, teh hangat. Pokoknya kita bakalan nonton bersama dan ngebahas semua tentang proyekan Brio kali ini cuy. Ini dia proyekan Brio kita yang sudah kita jalanin kurang lebih hampir setahun ya. Waktu itu inget banget gue, pokoknya pas selesai lebaran gue langsung garap di Brio ini, dan sekarang udah kelar lebaran juga, udah berakhir kayak gitu. Yaudah, ini dia proyekan Brio kita sudah tamat cuy. Ya cuy, jadi yang pertama nih kita di sini gue udah nyatet sih ya. Kalau kemarin tuh proyekan si Patrick itu gue catat di kertas lembar cuy ya kan. Tapi kalau sekarang nih kagak gue catat di lembaran gara-gara kita udah buru-buru bang ya kan. Karena nih emang kejar tayang biar sacet-sacet, makanya nih siang-siang nih. Lu kalau tahu nih sekarang jam 12 siang bang. Masya Allah, lu lihat matahari wah kita mah tetap semangat ya cuy ya, harus gas terus. Nah jadi di sini gue udah nulis nih lihat lebih detail. Dan nih kalau lu pada kelihatan cahaya ini HP gue udah panas banget nih kan. Lu coba bayangin jam segini nih, jam 12 siang di baterai ke matahari, pakai iPod ya kan, terus habis itu pakai data, wifi nyala, bluetooth nyala, aplikasi kebuka, lu ke live, buset baterai panas, nyalain lagu terus pakai powerbank ya. Tinggal meledukan doang. HP-nya apaan? iPhone 5 ya. Udah gece. Jadi gue di sini udah ini nih beberapa sesi nih. Jadi total di sini ada 5 sesi. Ini bakalan kita bahas kayak dari bagian kaki-kaki, terus bagian pokoknya bagian lain-lain tuh bakalan kita bahas satu-satu biar kagak ribet juga cuy. Kayak gitu. Nah, langsung aja yang pertama itu pas pertama kalinya gue ngambil si Brio ini. Jadi ini kita bahas dari yang pertama dulu. Ini adalah Brio manual tahun 2019 dan tipenya itu adalah tipe E ya kan. Bukan yang RS. Soalnya Brio tuh emang ada beberapa tipe sih ya. Yang pertama tuh ada tipe yang paling bawah apa sih? S ya? S mah lu seprot ya.
Brio S, terus habis itu E, baru yang RS tuh kalau nggak salah ya. S tuh yang bawah banget, yang nggak ada fog lamp-nya, terus habis itu E, baru RS kayak gitu. Nah, sedangkan nih gue Brio yang tipe E tahun 2019 manual. Gue beli second, kilometernya tuh masih rendah banget, masih 1000 cuy pas gue beli ya kan. Awal Alkisah, asik. Alkisah Brio ini kita angkut ya kan dengan harga yang oke menurut gue waktu itu. Terus habis itu kilometer rendah dan gue dapat nih barang dari XLO ya kan, dibalik jadi OLX kayak gitu. Ini Jaksel, jadi dekat banget sama rumah gue ketika gue waktu itu ngambil nih Brio. Mobil pertama yang bener-bener gue ambil cuy dari, alhamdulillah dari tabungan gue sendiri. Nah jadi sebenarnya di sini juga agak ini sih ya, buat apa namanya, buat bahas satu-satu tentang harga, tentang semuanya kayak apa ya, agak berat lah gitu. Juga di sini gue emang bener-bener pure mau sharing teman-teman semua, gara-gara emang di kolom komentar tuh banyak banget yang bilang, bang ayo dong review full Brionya sekalian harganya. Nah terus juga ini buat menjadi referensi kalian juga ketika kalian mau modif cuy. Kayak ini bukan bermaksud untuk gimana-gimana ya cuy ya, semoga bisa jadi referensi juga untuk kalian. Jadi langsung aja yang pertama, ini Brio E, jadinya ini belum RS dan gue langsung upgrade ke RS. Yang pertama banget itu adalah gue ganti diffuser belakang dan tutup towing. Diffuser belakang ini dia, jadi sebelumnya nih si Brio ini emang belum ada, nih gue tambahin diffuser belakang, namanya keren sih ya. Di belakang nih dia udah diffusernya gini, beli mereknya dari Honda langsung, harganya itu adalah 600.000. Jadi diffuser ini sekalian tutup towing. Tutup towing tuh kalau nggak salah ada di sini nih dia ada tutup towing. Nah ini tutup towing dibuka, ada towingnya datang gitu tiba-tiba truk. Habis itu adalah side skirt. Nah, side skirt di sini gue juga karena gue bolong kok. Terus ini adalah side skirt nih. Side skirt yang ini ya, bukan yang ini. Side skirt ini juga original Honda. Gue beli seharga 900.000, udah dicat warna hitam. Waktu itu gue beli di Karawang ya kan, Karawang digoyang, mantap. Tuh gue beli harganya 900.000. Terus habis itu untuk di upgrade ke RS lagi, gue beli list grill seharga 300.000. Jadi ini listnya warnanya hitam ya cuy ya, kayak gini. Soalnya sebelumnya itu kan warnanya chrome. Nah kebanyakan tuh kalau anak Brio pada di apa namanya, di stikerin jadi warna hitam. Nah kalau di sini gue ganti aja list grillnya, jadi yang punya gue yang chrome tuh masih ada di rumah. Nah terus gue beli list grill ini seharga 300.000 cuy. Habis itu yang terakhir adalah balik lagi ke belakang bang. spoiler. Nah ini dia nih spoiler bagian belakang. Jadi kalau Brio tipe E itu nggak ada spoilernya dan polos banget. Sekarang ini udah gue tambahin. Ini juga udah dapat stop lampnya juga nih buat ngerem ya kan. Jadi dia nyala, ada kabelnya juga. Ini bukan merek Honda, gue beli yang waktu itu yang biasa, cuma emang udah PNP banget nih, fittingnya juga pas banget semuanya, tinggal disilen dan dibaut. Itu gue beli seharga 350.000. Jadi di total kalau buat upgrade ke Honda RS ini nih, Brio RS ini adalah 2.150.000. Right, jadi tadi udah upgrade ke RS, sekarang kita lanjut ke sesi 2, yaitu adalah di area kaki-kaki deh cuy, ya kan. Jadi buat di area kaki-kaki ini, yang pertama gue di sini menggunakan velg dari SSW yang modelan RPF1 nih, kayak RPF NK. Cuma ini ori dari SSW, itu gue beli seharga 4.500.000 ya kan. Nah, warnanya biru ya, biru Dove gini, cakep banget, gue demen banget warnanya. Jadi pertama kalinya gue upgrade ke velg race, yaitu adalah velg ini. Ini ukurannya ring 15, lebarnya kalau nggak salah 6,5, ET-nya tuh 41. Nah ET-nya ini lumayan gede juga, 41 cuy. Makanya looknya agak sedikit keluar banget nih ya di si baut ininya. Tuh, terus juga di sini ada Dove-nya dari SSW. Keren sih, gue suka banget warna Dove gini. Terus juga kalau buat kotor dia agak sedikit jarang kotor cuy. Ini kan gara-gara emang warnanya Dove bukan metalik. Kalau metalik tuh kan kelihatan banget ya, cepet banget kotornya. Sedangkan kalau ini Dove jadinya gak gampang kotor. Makanya gue ngambil ini. Itu juga bentukan dari model yang ini nih, RPF ini itu juga universal ke semua mobil cuy. Jadi kalian ketika pakai mobil apapun, velg kayak ini tuh cocok banget. Kayak bagus lah gitu. Ini di bagian depan, terus di bagian belakangnya juga tuh. Ini ditambah mobil gue kan warnanya hitam, ditambah ini Dove, wih makanya jadi cakep banget warna biru gini, nyambung banget lah gue banget nih sama ini velg. Makanya ini sampai setahun loh. Biasa tuh kan anak mobil ya baru berapa ya, baru sebulan 2 bulan ya kan, seminggu sehari itu udah bosan tuh ya kan. Dulu ini kita sampai setahun gak bosan gara-gara emang gue suka banget sama si bentukannya. Terus habis itu di sini dibalut dengan ban sejuta umat, yaitu adalah
Cempiro GT Radial SX2. Ukurannya adalah 195/50. Soalnya biasa kalau anak-anak mobil nih yang udah pakai ring 15 itu ukurannya ada dua cuy. Ada yang 195/50, ada juga yang 195/55 cuy. Itu disesuaikan aja. Kalau di sini gue milih 50 biar lebih ambles lagi nih si fitmentnya. Terus untuk bannya sendiri ini 4 ban. Gue itu beli dengan harga 3.200.000 cuy. Langsung di sini kita lanjut lagi ada baut. Nah, jadi dia baut dari Rise ya kan. Ini biar cakep aja soalnya baut aslinya tuh warnanya chrome cuy. Set the chrome kok apa gue nggak tahu agak demen chrome ya kan. Makanya ini diganti pakai Rise yang warna hitam biar oke juga dan gak begitu norak ya warna-warnanya. Soalnya banyak warnanya tuh, ada yang biru, ada yang biru dongker, biru metalik, hijau stabilo, bujo, wah gitu mah hitamnya biar cakep. Ini gue beli seharga 175.000. Nah buat kalian yang nanya-nanya tuh bang beli di mana, banyak cuy. Kalian tinggal buka aja toko oranye, toko hijau, ya kan, toko biru, ada situ semua. Terus habis itu kaki-kakinya itu gue menggunakan per custom cuy, yaitu di Lembayung Per waktu itu. Dan di sini fittingannya gue ini 1 jari cuy, belakang 1 jari longgar, terus yang depan tuh 1 jari rapat nih kelingking masuk gitu kayak gitu. Dan buat fitment ini gue bikin di Lembayung Per ya kan, seperti biasa itu gue udah langganan banget di sana di Lembayung Per. Itu gue bikin depan 1 rapat, belakang 1 longgar dengan harga 1.300.000. Itu udah terima beres per custom. Dan ini juga per gue request sama si Lembayung itu agak sedikit keras cuy. Dan ini fitment udah dibawa sampai kemana waktu itu kita perform, Purbalingga, terus habis itu ke Brebes, pokoknya sampai ke Jawa, sampai ke Bumen juga, pokoknya ke Jawa Tengah gue udah 3 kali full muatan lagi cuy. Gua Kosar Ilham, gua Ilham Kosar, terus di belakang alat DJ, X DJ, muatan bener-bener full. Terus habis itu waktu itu gue pulang kampung juga muatan sampai segini full, belakang bertiga, itu bener-bener kuat cuy. Udah ambles banget, tetap oke. Fitment dari Lembayung Per gokil ya kan, bisa dibawa kemana-mana. Terus habis itu udah menggunakan baut chamber juga di bagian depan. Nah jadi ini di depannya itu udah di chamber ya, chambernya kalau nggak salah 2,5 atau 3,5 gitu, gue lupa. Itu baut chamber gue beli seharga 250.000 cuy. Jadi udah di chamber biar buat handlingnya tuh lebih enak lagi cuy, sama looknya lebih oke lagi. Terus habis itu gue udah roll fender juga. Ini roll fender di keempat bagian. Nih di dalamnya di sini nih udah di roll kan. Gue waktu itu roll di rajanya roll fender itu di Bintaro ya kan. Rame juga di situ anak-anak mobil Eropaan juga banyak. Itu gue roll seharga 1 juta rupiah cuy, 4 bagian. Soalnya 1 bagian tuh kalau nggak salah 2,5 dikali 4 ya jadi 1.000. Nah itu tuh yang ngebikin nih mobil bener-bener oke banget, mau dibawa kemanapun, diajak kemanapun tetap kuat cuy. Nggak mentok, nggak ambles gara-gara udah di roll. Soalnya dulu tuh ketika belum di roll, diisi 2 orang aja serak gitu cuy. Maka lu pada yang mobil udah pada ceper itu kudu banget di roll supaya nggak mentok dan nggak ambles sama sekali. Makanya nih gua bawa sampai ke Jawa-Jawa pede gara-gara udah di roll semuanya cuy, bagian keempat-empatnya. Jadinya nggak bakal gesrok sama sekali, bener-bener nggak bakal gesrok sama sekali banget cuy. Terus habis itu yang terakhir adalah gue udah ganti tutup pentil ya kan. Nah ini dia nih, lucu banget cuy tutup pentil. Gue kalau ke rumah bocah ya kan, ponakan gue set dipegangin sama ngilu dia katanya. Soalnya ini lucu juga tutup pentil mata gini. Alhamdulillah banget udah setahun kagak hilang ya cuy tutup pentil. Biasanya mah apa namanya hilang gitu, ngeri-ngeri. Apalagi kalau parkir udah pokoknya kurang, helm hilang, jaket hilang, spion gue hilang bang. Makanya heran gue, maka gue kudu hati-hati dah kalau parkir sono. Cuma alhamdulillah banget nih masih ada pentilnya. Kayaknya sebelah sono nggak ada dah, diambil kagak ditroget. Kagak masih ada. Dan tutup pentilnya gue beli seharga 50.000 dapat 4 sih. Ini lucu banget kan, di Fatric Store udah ada, walaupun sekarang Fatric Store udah gak ada. Di Fatric Store ada, walaupun sekarang Fatric Store gak ada. Ya jadi kayak gitu cuy untuk di bagian kaki-kaki gue ya kan, udah disebutin semua. Dan di area kaki-kaki gue itu menghabiskan budget sekitar 10.475.000 cuy. Lanjut kita ke sesi berikutnya. Inikah namanya yang sedang jatuh cinta? Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang? Right, kita lanjut lagi, kita ngadem dulu. Sekarang jam 1. Kalau tahu panas banget ini bang, jam 1 siang. Jadi
Next adalah di sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga ini kita bakalan ngebahas semua modifikasi yang kita modif di luaran ini cuy. Ini kan semua bakalan kita bahas. Jadi kayak pokoknya look dari luar deh bakalan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah lampu LED nih cuy. Jadi untuk semua lampunya itu udah gue ganti ya cuy. Oh iya ya, lampu ininya belum gue tulis kan. Pokoknya ini dari sini dulu deh, dari belakang. Nah, jadi untuk di lampu stop lamp ya kan, si Brio ini emang tetap gue nggak ganti, masih original ya, masih OEM si Brio. Soalnya emang banyak sih ya yang jual aftermarket. Cuma gue nggak ada yang serak gitu, kayak menurut gue agak beda lah gitu looknya. Di sini gue ganti lampu ini, lampu apa namanya, lampu mundur, lampu merah nih yang lampu rem, terus lampu senjanya, lampu plat nomor, terus habis itu di bagian dalam lampu kabin yang warna putih itu gue ganti semua seharga 220.000 cuy. Itu lampu LED udah gue ganti. Terus habis itu lampu sen, ya kan lampu sen. Di sini gue pakai sen yang super bright di area belakang dan di area depan juga 2. Itu gue beli seharga 200.000 cuy, desain auto. Ini bener-bener jos banget, awet banget. Ini dulu copotan dari Ayla juga dan sekarang gue taruh di sini. Masih terang, masih bagus semua cuy. Itu lampu Proji. Nah, ini dia nih lampu di area depan. Ini yang ngebikin nih mobil jadi makin sangar juga cuy, beda dari Brio yang lainnya. Soalnya Brio menurut gue lampunya emang terang sih ya. Cuma dia itu masih warna kuning cuy. Jadinya kayak agak sedikit kurang ya kalau buat malam-malam tuh, masih remang-remang lah gitu. Makanya ini pede banget gue bawa sampai ke Jawa cuy. Sampai kita ke Jawa tuh waktu itu malam-malam mulu ya. Berangkat malam, pulang malam. Soalnya emang enak banget sih, ngedim tuh sampai cuset. Lampu dangdut melewat bang, dangdut yang ke langit ya. Coba di mobil karen ke langit ya, buset terang itu bang gitu. Oke nih bagus banget, gue beli di Shine Auto cuy. Waktu itu di Shine Auto cuy, thank you banget pokoknya buat Shine Auto. Itu seharga 3.300.000 cuy. Ini kalau nggak salah yang XP6 apa XP8 gitu. Dan udah di custom di bagian headlampnya juga nih, di sini udah diorenin jadinya makin cakep lagi tuh ya kan, ada warna oren-oren gitu, gokil. Terus di sininya udah di black housing juga, gokil nih, lampu terang banget, ngedimnya bagus. Terus habis itu juga bagus kayak tok. Oh iya, di sini gue juga udah ada Devil Eyes-nya. Jadi dia ada ring gitu, ring Brojinya warna putih. Kalau total segitu. Buat kalian yang penasaran bisa langsung cek aja di video proyekan Brio sebelumnya gue ya kan. Terus juga ini lampunya bisa di custom, bisa diterang, bisa di yang ini aja nyala, alisnya aja nyala. Juga ini sekalian nih lampu apa namanya, fog lamp. Nah, lampu fog lamp itu gue beli seharga 700.000. Dia gokil, bisa jadi gipol. Asik. Coba kasih tahu. Ini kan pertama ini mati dulu ya. Terus ini warna putih. Tuh. Pindah lagi warna kuning. Pindah lagi. Ini campuran kuning dan putih. Nah, ini mode gipol 1. Gipol 2. Tapi gipolnya kuning ya. Jarang lah itu, emang gak gue pakai, itu sekedar apa namanya, fitur aja cuy. Terus habis itu gue beli harga 700.000, gokil, awet banget. Pakai lampu gini aja nih, lampu fog lamp kalau malam tuh terang banget cuy. Parah, kayak pakai lampu utama deh. Di sini gue udah delete chrome. Nah, jadi banyak beberapa part di sini yang warna chrome nih kan. Seperti di bagian belakang. Terus habis itu ya pokoknya seluruh chrome dari mobil ini udah gue delete seharga 150.000 cuy. Terus habis itu di sini wipernya gue ganti juga. Ini gue udah ganti wiper menggunakan merek dari Michelin yang frameless. Jadi ini bagus cuy, bentukannya kayak karet gitu. Ini frameless, full karet ya. Dan buat nyapu airnya tuh kinclong dah. Kalau hujan set udah sekali gini. Ada kayak gosokan yang antek banget. Ya tiga. Ini ada poninya itu dia. Wiper Michelin, gue juga bingung apa ini wiper kok kayak merek ban gitu. Oh ternyata kan dia apa, pabrikan karet ya. Jadi sebenarnya yang berkaitan tentang karet gelang, karet tadi juga Michelin. Ini gue beli seharga 300.000 cuy. Satu wipernya tuh kalau nggak salah 150 apa ya. Jadinya dia walaupun habis hujan tuh dia nggak ada apa di sini tuh kayak titik-titik gitu, nggak ada. Makanya yang ada bekas ya. Berbekas itu nggak ada, bagus, rapi. Terus habis itu stiker kaca depan. Nah, ini udah nambahin stiker kaca depan juga. Jadi soalnya nih Brio tuh kalau misalnya nggak pakai stiker ini nih, itu jenong banget bang, bener. Emang sih dari dalam tuh leluasa lah gitu ngelihat full, kacanya gede banget lah, jadi leluasa. Cuma nih banget looknya kalau dari luar jenong. Makanya nih gue tambahin stiker ini biar kayak anak mobil juga ya. Terus di sini nih tulisannya Speed Hunter, dan itu gue custom stiker ini seharga 120.000 cuy di Cinere ya kan, dekat PLN. Terus habis itu lips depan. Nah, lips depan kagak ada bang. Ngerok kosak nih. Kagak sih. Jadi waktu itu pas banget kemarin video proyekan terakhir dari Brio itu gue masang lip, dan malamnya gue pakai riding
buat ke acara FYPS di Karawaci ya kan, di sirkuit Karawaci itu. Nah pas balik ya ternyata tiba-tiba udah hilang cuy. Nah itu karena emang bautnya kurang atau gimana, gue juga nggak ngerti apa emang gasruk. Itu sendiri bang, jalanan Depok tuh bodoh. Coba nih kita turun situ berudak kagak ada jalan mulus kecuali lu tinggal di BSD gitu, di area-area sana yang nggak ada poldur, nggak ada jalanan rusak nih. Tolong banget ya kota Depok ya, apalagi lewatan Krukut bang, bujuk Krukut gedubrak wah itu jalanan. Makanya itu ini aja segini udah gue kadang kalau lewatin apa ya poldur rumah gue, apalagi 25 poldur ya kan, tuh diceper nih segini. Apalagi pakai lips tuh lebih segini lagi deh pokoknya. Tuh, makanya gasruk tuh, srok hilang. Tuh gue beli lips harga 600.000 cuy. Cuma gue nggak tahu nih kedepannya bakalan dipakai lips lagi apa enggak. Terus habis itu frameless plate. Nah di sini nih gue udah pakai frameless plate juga. Jadi platnya itu bisa dilepas dan dipasang model kreketan gitu nih cuy. Platnya tenang aja ada di dalam karena emang buat shoot, makanya nggak kita pasang biar lebih clean dulu. Ini frameless plate gue beli seharga 250.000 cuy. Suka gue juga, gue di sini ada logonya gitu. Jadi kayak udah. Terus habis itu adalah smoke stop lamp dan carbon tangki menggunakan max decal. Nah jadi di area sini nih udah gue smoke nih sen, sebenarnya dulu kan clear sampai tipis gini ya bang. Ini gue modif cuy, gara-gara emang luka itu kalau nggak dimodif agak sedikit kurang. Ini gue menggunakan max decal, jadi max decal itu bagus banget buat bahannya, terus kekuatannya juga, makanya sampai sekarang ini masih kuat. Gue smokin, terus habis itu bagian belakang juga nih gue smokin juga. Terus habis itu nih untuk di cover tankinya gue karbonin biar unik juga cuy, menggunakan dari max decal juga, jadi bahannya tuh lebih bagus lagi. Dan itu gue max decalin seharga 100.000 cuy, kayak gitu, udah terima beres. Terus abis itu di bagian luaran lagi yang kelihatan dari belakang ketika nih mobil lagi dibawa, yaitu adalah lower bar nih yang di kolong sono. Ini mana kolong bilang sono dah pokoknya. Itu adalah lower bar dari apa sih namanya, gue lupa, Blackworks ya, Blackworks. Nah itu import juga cuy, gokil. Setelah gue pakai itu nih mobil makin rigid, emang sesuai dengan fungsinya ya. Itu ngerigidin nih mobil kayak, jadi lu ketika di tol, ketika lu lagi bermanuver ya kan, set gitu, lagi cornering gitu, itu mobil nggak apa ya, nggak limbung cuy. Emang itu penambahan. Sebenarnya emang nih mobil dari pabrikannya juga ya udah didesain sedemikian rupa supaya nggak limbung ya kan cuy, pasti. Nah cuma kan berhubung ini udah dimodif, otomatis kecepatannya tuh bertambah, jadi butuh penyesuaian lagi. Makanya ditambahkan namanya itu tuh lower bar supaya makin rigid lagi. Jadi itu ibaratnya, itu gue udah pernah jelasin di video ketika gue pasang strut bar dan pasang lower bar ini. Ibaratnya kardus nih, gini-giniin kan agak sedikit meliot ya. Nah tengahnya lu kasih penyanggah, otomatis bakalan lebih apa ya, lebih keker lah gitu ya, nggak gampang melihat. Nah sama halnya dengan ini, simpelnya gitu lah kata-katanya ya, biar yang stabilin, biar lu pada paham lah gitu. Daripada ntar gue ngejelasin kayak A1 dikali 19 gitu kan, buset ribet loh kalau rumus-rumus gitu. Makanya di Alkisah ya gampang ya lah gitu. Makanya itu ditambahin. Cuma sebenarnya itu bagian bawah ada penambahan lagi, tapi itu gue lepas cuy, gara-gara emang kalau ada polisi tidur yang tengah-tengah nih, gue kolongin di mobil suka ini dok gitu. Kok gue ngeri copot di jalan sama gasruk bawahnya, makanya itu gue lepas. Jadi itu aja tuh. Tapi itu keren sih, besi yang di kolong itu cakep banget, gue suka. Nah itu buat lower bar itu gue beli seharga 1.200.000 cuy. Berikutnya tambahan add-on. Nah ini dia nih yang baru aja kemarin juga gue pasang di area sini. Sebenarnya ini udah pakai side skirt ya, gue tambahin add-on ini lagi soalnya lucu aja gitu. Gue kemarin pas ngeliat toko ijo ya kan, lagi buka toko online, tiba-tiba wah tawon, wah. Jam syuting ada ya. Ini gue udah tambahin add-on nih di area kanan dan kiri. Ini lucu juga, gemes ya kan. Cuma ngeri dicopot nih. Orang yang kagak ngerti kan masuk mobil gini ya. Gak masuk apa? Naila ya? Di luar dulu. Nalar woy. Gitu ya. Makanya ini nih gue udah tambahin. Karena kalau di bagian depan mah kagak sih, nggak begitu apa kena lah. Cuma yang ngeri-ngeri itu bagian belakang. Tadi set gitu. Cuma ntar bakal kita bahas juga di bagian belakang. Tapi ini bagus sih. Gue demen kayak apa ya? Dia juga bikin makin ceper lagi. Bikin makin apa? Makin sayang. Sayang, apa kabar kamu? Sayang be ah. Sayang mah disodo ya. Makin kayak sayap gitu, coba lucu ya, warnanya sama, hitam-hitam juga. Jadi gue nambahin ini, gue tadinya mikir sih ya kayak norak nggak ya gitu. Cuma setelah dipikir-pikir ya kan, ternyata bagus juga cuy.
Tapi setelah dipikir-pikir Nora juga cuy. Gua enggak, bagus kok, bagus. Kecuali yang sampai begini nih. Set begini. Wuduh, itu coba sampai ada gitu ya, wah itu Nora banget ya. Kalau ini masih simple sih ya, kayak dilihat juga masih enak gitu. Dan untuk add-on ini gue itu beli seharga 250.000 cuy untuk kanan kiri. Terus habis itu adalah spakbor kiri dan spakbor kanan. Nah jadi spakbor tuh spakbor motor kali. Gue ngomong berisik banget tadi di sini. Nggak apa-apa. Nah spakbor itu ada di bagian sini nih. Ini bukan spakbor, apa sih namanya? Ya bedek lumpur begitu dah. Nih ini yang soalnya waktu itu nih di bagian sini tuh punya gue udah retak nih gara-gara gesrot mulu dah kalau nggak salah. Ini gue beli seharga 155. Original AHM Honda ya. Hai. Terus bagian sininya gue juga diganti nih kanan kiri. Soalnya gue ngeri-ngerinya tuh apa ya? Air tuh masuk ke dalam sini, ke bemper-bemper apakah ke belakang-belakang. Makanya nih gue ganti juga kanan kiri seharga 155 juga. Terus adalah kaca film. Nah, ini nih kaca film. Jadi ini mobil udah hitam terus kaca filmnya polos. Cakep banget bang. Ini kadang kalau kita lagi di dalam nih, set. Kameranya di luar. Kok ada suara aja. Lu gak kedengeran ya ngomong apa ya? Dan kayak tapi lu kedengeran gak gue ngomong apaan? Lu kedengeran gak? Dikit ya? Jadi ini kaca film cakep ya cuy. Apalagi kalau udah lu di jalan nih. Nih, oh iya kita bahas dulu dah. Ini kaca film menggunakan 20% dari NextGuard ya kan, NextGuard Premium. Jadi ini agak ke ijo-ijoan. Sebenarnya dia ada dua model sih kalau yang 20% ini, ada yang ke ijo-ijoan, ada yang ke biru-biruan. Tapi ini di sini gue milih yang warna hijau dan cakep banget cuy. Ketika lu lagi pakai nih mobil, kaca filmnya polos. Terus habis itu set. Nah, bodoh nyetel banget tuh ya kan pakai kacamata, biar polos. Cuma ya gitu. Di jalan lu dilokitin orang mulu. Aja gue heran ya. Jalan di naik motor diliatin orang mulu gitu. Misal dia naik motor bacot, mending liatin dia begini. Gue terus begini. Ledek anjing. Awe ditompok. Terus gue dari dalam nutupin begini. Dua-duanya tuh. Jadi gitu. Capek. Ini menggunakan 20% dari NextGuard Premium. Jadi biasa kan kaca film ada yang 80 gitu, ya kan? 300, buset, 300. Setelah gini nih, 300 nih kaca film. Terus jadi pakai depan doang ya. Kanan kiri polos. Tahu mulu nih, kagak kelar. Ini 300 nih kali ya. Nih, pinggiran sini. Ntar kita coba ya. Eksperimen kaca film 300%. Bagaimana gelapnya? Tapi seru sih ya, seru tuh kayaknya. Ntar kita cobain. Jadi 20%. Belas sono be adem ham. Panas lagi. Biarin dah mobil di sono. Nah, situ. Nah, ngadem Pak, sumpah panas banget. Ini jam 12 siang. Presenter berita nih gitu. Melaporkan ada gitu ya kan. Jadi itu buat kaca film gue 20%. Tapi banyak yang bilang kalau pakai kaca film 20% itu panas. Nah itu balik lagi cuy, tergantung dari merek dan kekuatan AC. Jadi kuat-kuatan AC lu dingin-dinginan sama mereknya. Emang tapi yang paling pengaruh tuh merek sih ya. Kalau lu pakai merek yang abal-abal, yang biasa-biasa terus lu pakai 20% otomatis panas banget. Itu nembus banget cuy. Cuma kalau menggunakan merek yang sedikit premium itu adem cuy. Nah di sini gue menggunakan merek dari NextGuard Premium dan gue pasang di Brio gue ini. Jauh ini tuh adem, dipakai kayak gini jam 12 siang nih barusan gue ngadem di dalam. Adem cuy, adem banget, dingin banget malah. Kayak lu pakai layaknya kaca film 80% aja, gak begitu pengaruh. Menurut gue tergantung dari merek. Dan di sini kaca film itu seharga 1 juta. Kita lanjut lagi. Sono lagi. Udah ngadem. Gue udah ganti menggunakan knalpot dari Shokudo cuy. Ini yang kelihatan dari luar ya. Yaitu adalah knalpot dari Shokudo Exhaust. Nah ini dia. Nah sebelumnya itu knalpotnya itu miring cuy. Gokil. Gue fitmentnya suka banget. Sebelumnya itu miring, modelan Lancer ya ke samping gini. Habis itu lubangnya gede. Wah itu keren banget. Cuma gasruk mulu. Dan
pada akhirnya tuh patah. Gasruk patah itu udah berapa kali tuh kayak gitu, gasruk patah 3 kali deh kalau nggak salah. Makanya alhasil dibikin lurus aja biasa, dan bracketnya tuh bracket paten gitu. Ini udah diganti juga, udah bracket paten, jadi aman cuy sejauh ini. Kalau pakai bracket yang kayak kleman gitu, tambah ininya ke bawah. Soalnya kalau fitment yang miring gitu modelan kayak Lancer, itu dia agak bawah gini deh pokoknya belakangnya, jadi itu sering buat gasruk cuy. Untuk knalpot ini dari Shokudo, ini gue menggunakan full system, mulai dari muffler, pipa tengahnya, terus habis itu reson, terus pipa lagi sampai downpipe. Itu bener-bener full system dan harga 6 juta rupiah. Tapi gokil, ini suaranya gue suka banget, mewah banget. Walaupun Brio itu 1200 cc 4 silinder, tapi suaranya mewah banget. Asli, gue demen banget ketika dinyalain kayak gerungan awalnya, mewah, adem, ngebas, bulat, cuma agak dikit cempreng juga. Ih, suka, gokil sih Shokudo exhaust ini, thank you banget. Apalagi ketika di RPM atas dibuka tuh, wah. Gokil, gue suka banget. Gue pernah temen gue yang bawa si Kosang, terus habis itu gue lagi nggak bawa nih mobil, dan gue ngeliat mobil gue kayak jodoh. Mobil apaan tuh? Dilihat, oh ternyata mobil gue cuy. Saking suaranya kayak, cakep banget sama Shokudo ini. Ini gue lupa tipe berapa. Kalau bilang aja sama si Valdo Shokudo. Model knalpot kayak yang di Brio gue deh. Kita bahas yang terakhir di sesi ini adalah repair full body yang kemarin udah kita bahas. Soalnya seperti yang gue bilang, ini mobil emang sering banget gue pakai harian cuy. Otomatis banyak banget baret-baret, entah itu motor kesenggol, lagi macet nih. Kabur. Iya, gue heran deh. Oke, gue kuat gitu tuh. Kabur lah. Pengegitu di pok. Makanya heran gue ada nah sih, maksudnya kayak ya gue pakai di mobil tiba-tiba mundur nabrak, terus depan gasruk, ini apa ya, namanya kita di jalan ya, kadang kita udah berhati-hati bang, udah berhati-hati tapi ada orang di luar sana yang tidak berhati-hati bang. Itu makanya kayak mana gitu loh. Gue nge-repair full body sampai pada akhirnya tuh kemarin yang sini kena juga tuh, tapi udah dibenerin, semua udah beres. Gue kemarin benerin di garasi 54 cuy, gokil itu tempat juga, di dekat banget sama rumah gue. Itu total habis sekitar 3 juta cuy. Jadi itu semua belakang terus dibenerin, dan udah ada beberapa bagian yang dipernis ulang lagi dan dipoles no. Makanya udah kinclong banget bang. Nih ibarat kata kita duduk di sini aja, udah merosot ini bang gitu, gitu, saking licin banget. Tapi bener sih ini body emang licin banget tuh, mulus banget. Wah, gokil nih, obatnya manjur ini gitu. Dan semua untuk di bagian luaran udah kelar kita bahas semua, mulai dari depan, tengah, dan belakang itu udah kelar kita bahas. Dan untuk di bagian luaran seharga 17 juta cuy. Cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Ya, jadi untuk di bagian luar udah selesai kita bahas semuanya cuy ya. Dari tadi tuh udah upgrade ke RS, terus kaki-kaki juga udah, terus bagian luaran secara keseluruhannya juga udah kita bahas. Dan sekarang langsung aja lanjut, ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi ini dia buat di look bagian dalamnya. Nah, jadi kayak gini nih. Untuk di look bagian dalamnya udah bener-bener trondol ya. Bagian dalam tuh ada bangku belakang, nggak ada bagasi, dan begini kondisinya di bagian. Nah, yaudah langsung aja nih kita bahas ke yang dalam. Masuk dulu cuy. Jadi yang pertama nih kita bahas di bagian interior nih. Sorry di sini kalau agak sedikit bergema, gue sekalian nyalain mesin soalnya gerah juga cuy. Kita di bawah terika matahari jam 2 siang. Dari tadi jam 12 sekarang di jam 2 bang. Dan ini yang pertama kita mau bahas adalah custom stiker. Jadi di sini gue nge-custom beberapa stiker. Ini lucu-lucu juga ya kan. Kalau ini dari asli. Nah, terus nih kayak stiker gini-gini. Nih kan stiker-stiker wibu ya kan, wibu bawa bawang. Siapa yang cita-cita jadi wibu dan membau bawang ya kan. Nah, ini stiker-stiker gini. Terus habis itu di engine juga ntar ada. Terus ya, cuma pada gue tempelin karena gue ngerinya kayak keramaian gitu, nggak seru juga sih ya. Terus kayak gini nih Richard di sini nih. Di sini nih ada. Maksudnya nih soalnya lucu aja gitu, kayak di bagian interior sini tuh ada beberapa yang dimodif lah gitu. Kayak contohnya gini. Jadi kelihatan kan berhubung di sini gue udah pakai kaca film yang 20%, jadi di bagian dalamnya tuh kelihatan nih ada sedikit ya pernik-pernik lah gitu. Nah, untuk stiker ini gue custom seharga 180.000 cuy. Banyak sebenarnya cuma nggak gue tempelin. Terus habis itu modul kaca. Nah, jadi modul kaca itu di area sini nih. Ini kalau buat Brio ini kan kalau diturunin dia udah otomatis ya sekali pencet. Ketika naik kagak, modulnya belum gue pasang. Gue cuma beli doang. Jadi itu belum gue pasang, gue beli modulnya itu seharga 70.000. Terus habis itu saklar tuh ada di sini. Nah, ini salah ini salah banget. Saklarnya tuh sebenarnya ada di rumah yang
tombol rapih, proper banget. Cuma belum gue pasang gara-gara waktu itu pas ngurut kabelnya tuh salah. Makanya ini buat sementara banget sebenarnya pakai cetekan gini nih cuy. Sementaranya tapi lama, berbulan-bulan karena gue mager ke bengkel lagi cuy. Jadi saklarnya bagus banget, kayak ini tombol-tombol gitu proper banget, rapi banget kayak OM. Itu gue beli saklar seharga 350.000. Gue juga udah pakai lampu kolong cuy. Nih di bawah sini mungkin kalau siang nggak begitu kelihatan, cuma di sini biru, di belakang juga biru. Terus habis itu sama yang di engine, ntar di engine juga kita bahas, cuma malam kelihatan ntar ada. Dan itu tuh gue modif seharga 450.000 karena satu lampu tuh kalau nggak salah 50.000, gue pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik itu udah 300.000 sama jasa dan perkabelannya gitu. Tapi keren sih ya, jadi ketika gue nutup pintu, ntar dia lampunya bakal redup, set, cakep. Terus juga bisa dinyalain dari saklar ini. Terus habis itu Mugen door cap. Nah ini dia nih Mugen. Nah ini juga stiker custom nih. Maka kadang pas gue lagi ngisi angin, tekanannya berapa, abangnya buka pintu dilihat begini. Tulisan ini bingung. Ini Mugen Darkop. Ini 4 pintu gue pasangin, di sini 1. Terus habis itu juga tiap pintu sih gue pasang. Nih di situ juga ada. Gue pasangin, nih kan. Awas tangan lu, ini kelihatan white. Dia lagi. Itu udah gue tambah-tambahin nih. Fungsinya biar apa sih? Biar apa? Salah, biar tangan gak kejepit kayak gini. Tetep bahaya. Ya itulah, ada penambah biar lucu juga. Terus habis itu rasi drift gantungan 35.000. Oh iya, gue beli pewangi juga karena gue anak ke mari woi. Nih garasi drift gantungan. Ini lucu juga. Ini pewangi. Squidward. Bawa apa? Ini gue juga suka sama garasi drift. Gue juga sering banget nontonin kontennya dia, kontennya Mas Ziko dan Mas Dipo, ya kan, sama Mas Mail Lese. Dah gue beli 35.000, dapat stikernya juga banyak lah. Pokoknya yang paketan itu dah. Kalau ini nih dari dari. Kalau ini nih, nah kalau ini lucu banget cuy. Jadi waktu itu gue main ya kan, terus habis itu ditempelin kayak sebuah kenangannya ini makanya kita tempelin di sini coy. Ya kan gue ngeluarin sendiri tuh juga. Gemes loh ini pokoknya. Makanya kita tempelin di sini. Terus sama orangnya nggak boleh dilepas. Terus habis itu lanjut lagi Recaro SR7 double seat. Nah, yaitu adalah bangku. Jadi ini bangku gue udah diganti menggunakan Recaro SR7 yang Swede import, dan wih gokil ini bahannya, kayak finishingnya juga bagus, semuanya juga rapi banget. Ini juga bisa dinaik turunin, bisa dimaju mundurin gini. Begitu cuy. Bagus banget nih Recaro SR7, bisa dinaik turunin, juga bucket seat ya. Jadi lu kalau ngebawa nih mobil lagi kecepatan 300-400 itu stabil banget cuy kan, kayak goyang gini enggak, karena dia di sini ada ininya. Jadi berhubung gue udah ganti kaca film juga, makanya dalamnya nih kita modif juga menggunakan jok biar kelihatan juga cuy di bagian interiornya. Dan untuk modif bangkunya ini gue langsung 2 kanan kiri ya kan. Ini gue seharga 6.700.000 cuy. Terus habis itu harnessnya di sini gue pakai Takata yang 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ini serasa naik apa? Naik roller coaster bang. Kita kedupan deh kan, naik Histeria. Ini gue beli seharga 1 juta cuy untuk kanan kiri. Ini di bagian kiri pakai, bagian sini pakai. Dan untuk sabuk yang originalnya pun juga tetap ada kayak gini. Jadi ini lu pakai, ngetali. Oke, set awal safety kan, itu safety bobo bulu ya. Safety parah bang, lu apa kagak bisa gerak begini deh nyetir. Terus habis itu adalah bracket jok. Nah, bracket joknya itu di bagian bawah, soalnya emang ini kan nggak PNP ya. Gue harus bikin bracketnya dulu supaya bisa nih maju mundur gini, dan tingginya sesuai keinginan lo. Kalau di sini gue rendah banget, emang gue rendahin banget biar tuh kalau dari luar kelihatan. Bisa dong. Kalau dari luar tuh palanya doang bang. Tuh ya kan, jadi kayak widih cakep banget tuh lagi bawa. Kalau mah kagak, gue nunduk. Nggak segini nih, jadi emang rendah gitu posisi ridingnya. Soalnya kalau semakin rendah tuh semakin apa ya, enak gitu, dekat aspal gitu kan. Maka rendah gini, ini emang posisinya rendah banget cuy. Tapi apa cuy, walaupun rendah yang penting nggak direndahin cuy. Gue bikin seharga 1 juta rupiah cuy, kayak gitu. Karena emang kanan kiri ya, gope-gope gitu. Terus habis itu adalah shift knob dari Civic ya kan. Nah jadi set.
Jadi ini Sivno pakai Civic. Oh ya, di sini ada air mineral 2. Ini selalu ada. Nah, bokap gue tuh selalu nyediain sebelum pergi. Emang cocok banget sih ya. Kadang lu ketika lu mau pergi dari rumah ya cuy ya, tuh lu kalau air minum tuh kayak aduh males cuy. Cuma ketika lu udah jalan beberapa kilo tuh butuh. Makanya ini selalu ada. Bokap gue selalu naro gitu. Dan untuk Sivnopnya ini itu seharga 120.000. Tapi ini enak ya, bulat gini, jadi di genggamanan, di cengkraman tuh pas banget gitu. Set gitu, pas banget. Jadi buat ngoper juga gue jarang banget miss gear gara-gara emang pas banget nih. Lucu juga warna silver dan tulisannya tuh warna silicon K. Buat silikonnya ini gue ganti ke warna pink nih. Ini lucu, gemes, entah ngapa tuh gue kayak meneh gitu yang warna-warna unik kayak gini nih. Walaupun cowok ya kan lu modif brio udah koker, udah cakep gitu, tapi kuncinya ini ketika lu ke bengkel bang servis, oh iya mana mobilnya gitu kan, abang udah koker gitu, mobil modif mana kuncinya, set, wede warnanya pink. Pada gini kan maco banget ya, kurang bro, mending begini bro, set, pink. Tapi ini kuncinya doang. Biasanya kan orang tuh pada apa ya, kunci sekalian gantungannya cuy. Dan dalamnya tuh ada STNK gitu, set, kayak bapak-bapak yang kulit begitu. Kok agak debat banget, mending gini aja, kayak lu bisa digenggam, bisa dimasukin kantong dan bisa dimanapun. Dan ketika lu nyolok nih, gini nih. Habis itu nih gue beli seharga 60.000 cuy. Gue beli 2, ada yang warna ini sama yang warnanya hijau stabilo. Bener-bener hijau stabilo, kayak baju lu am. Terus abis itu karbon door trim. Oh iya, jadi ini jadi door trim udah gue karbon semuanya nih, di area sini udah, terus di sini juga udah. Wih, ada kalung nih. Wah, iya. Jadi ini udah di karbon semua di area door trim tuh. Semua 4-4-nya gue karbon di Jano Kevlar ya kan. Wah, dulu gue main motor karbon di Jano ya kan, main mobil karbon di Jano. Ntar kita main bis di Jano, main truk kayak di Jano. Ntar rumah gue juga kalau udah bentuk di Jano. Kevlar ini semua kali ya. Jano Kevlar itu seharga 1.200.000 4-4 ya. Soalnya satunya itu sekitar 400 ribuan. Nih soalnya agak sulit juga ya. 400 sampai 300 gitu. Pokoknya ya segituan lah. Terus habis itu adalah Luffy X2 OBD. Nah, ini dia nih, Revolution. X1 apa X2 ini? Ya pokoknya begini dah. Ini fungsinya banyak banget cuy. Seperti yang kalian lihat gelap. Dia tuh ada fungsi. Oh, jadi kayak ada welcome. Nah, tuh dia ada pemberitahuan bahwa pintu sedang dibuka. Rame dah pokoknya. Gitu dah, rame dah. Waktu itu udah gue jelasin. Itu gue beli seharga 1.650.000 cuy. Terus habis itu ada head unit dari Momentum nih. Jadi di sini untuk head unitnya sendiri di sini gue udah ganti juga menggunakan dari Momentum. Nah, jadi banyak banget tuh fitur-fitur lah. Lu bisa Bluetooth, radio, navigasi, map. Nah, di sini lu bisa download ya layaknya kayak Android lah. Ada Spotify, SoundCloud, ya kan, YouTube, Wes, ada ada head unit dari Momentum nih, bagus juga cuy. Lu bisa semuanya, cuma agak sedikit nge-lag ya. Android. Cuma di sini gue beli seharga 2.100.000 cuy si head unitnya ini. Terus habis itu sama frame. Nah, jadi ini kayak gini frame. Jadi sebenarnya lu head unit gini ini bisa universal ke semua mobil, yang penting tuh frame-nya. Frame-nya tuh harus disesuaikan dengan mobil lu. Di sini frame-nya seharga 250.000. Jadi kayak gini nih, kelihatannya clean, rapih dan bersih. Carpet me. Nah, jadi gue semua 4-4-nya udah dipakein carpet me gini, carpet me, terus juga carpet me, belakang juga carpet me. Kenapa sih gue pakein carpet me ini? Karena emang ketika di mobil tuh lu walaupun abis di vacuum cleaner ya, kalau misalnya nggak pakai carpet me ini, kena kerikil dikit aja itu serasa kotor banget. Dan ketika lu udah pakai carpet me ini, lu mau sampai setahun kagak dicuci, kerikil numpuk sampai batu apa itu juga nggak ini cuy, nggak kotor. Nah gitu, makanya dia kayak tadi di luar kan bebatuan banyak banget tuh, ada batu apaan batu koral. Kagak kotor tuh, tapi ntar ketika di karpetnya dikebutin deh, buset batu kerikil apaan pada kelabang. Kelabang kalah jengking. Ya kagak lah, kan kecil celahnya. Paling batu kerikil doang, kagak mungkin semuanya. Batu suka ya dong gitu. Enggak, tapi emang bener sih itu. Daripada begini langsung kan cepet banget kotor ya. Dan untuk karpet me ini sebenarnya ini dulu dari Ayla ya. Gue pindahin soalnya fittingannya pas, masih mobil-mobil city car gini lah. Dan itu seharga 450.000. Dan yang terakhir banget di interior ini yang udah gue modif adalah audio cuy. Audio ntar copyright ya. Cuma ini ngebas banget bang. Lu kalau dengerin lagu di sini kaca sampai geter bang. Brr. Terus habis itu apa ya? Ke jantung. Sampai jantung hatiku. Pokoknya sampai jantung bener, sampai jantung ke duk. Apa ya? Lu lagi kondangan nih, depan sound ambil makan loh. Duk.
Gede banget dah. Nih di sini audio gue pakai Pioneer subwoofer. Terus oh ya, nih dari depan dulu deh, subwoofernya di belakang. Di depannya tuh ini. Gue pakai tweeter di area kanan kiri biar enak jernih juga. Cuma tadi gue pengen custom kan yang di sini nih. Cuma menurut gue itu terlalu agak berlebihan, kayak ya udah itu juga cukup sih ya. Terus di kanan kiri sini juga gue udah ganti pakai Pioneer. Di belakang juga udah ganti pakai Pioneer dan utamanya tuh ada di subwoofer. Gue di mana? Nah, ini kita di belakang nih. By the way, kita udah trondol juga ya. Ini jadi kita udah nggak pakai bangku belakang, kan, biar orang ada yang mau nebeng. Misal kita lagi sama si Ono gitu kan, ikut dong, oh nggak bisa, berdua gitu. Nggak sih sebenarnya ini biar lebih ringan juga cuy, soalnya kalau buat apa ya, buat ngincer-ngincer top speed, terus habis itu drag juga, soalnya ini kan mobil sering ya dipakai buat drag, itu biar lebih enteng, makanya bobotnya kita pindahin. Nah, gue tadinya di belakang mau pakein roll bar, mobil bukan buat track day ya, makanya kita pakein lebih mau ke drag aja, jadinya nggak mau kita pas bener-bener kayak mobil Sprott ya kan, mobil Sprott car by Brio. Harusnya ini pintu belakang kita tanemnya ya. Jadi kagak ada coupe, jadi yang mau nebeng ya masih bisa begini lu, dubrok gitu. Ayo, tadi kan kita lagi bahas Pioneer. Kayak gini nih, wiringnya juga belum gua rapihin, masih berantakan. Soalnya ini kan sebelumnya di sini ya, di bagasi. Nah, ini ada bangkunya, makanya ini belum gua wiringin, belum gua benerin dulu. Ini buat box pakai Pioneer, ya kan. Di sini Pioneer yang 12 inch. Ini, buasa bener-bener dung gitu. Pokoknya untuk semua ya, audio full Pioneer. Ini speaker pintu kanan kiri, depan, ini dan amplinya nih, powernya tuh di balik sininya nih. Itu sama box semuanya itu habis di 5 juta rupiah, udah termasuk pemasangan. Kan itu dia tuh tadi di bagian interior kita udah ngebahas semuanya. Jadi itu yang udah dimodif di Brio gue ini di bagian interior. Pokoknya udah beres semua cuy. Lanjut kita ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi engine cuy. Inikah namanya, bisa sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku Nas cok. Ya jadi langsung aja nih kita ngebahas di bagian engine bay ya, karena jadi untuk looknya kayak gini. Dan langsung aja kita bahas yang pertama adalah di bagian engine dulu. Nah jadi untuk engine-nya ini gue masih Orion, masih L12 asli Brio. Soalnya emang yang juga cuy, kalau mau dimodif nih kilometernya emang masih low banget. Sekarang itu baru tembus 19.000 cuy. Gue udah pakai dari tahun 2021 deh kalau nggak salah. Emang mobil jarang banget gue pakai juga cuy, jarang banget. Paling gue pakai mobil Senin, Selasa, Rabu enggak. Gue biasa pakai Senin, Selasa, terus Jumat, Minggu, Rabu sama Kamis sama Sabtu paling. Iya. di lokap. Ya jadi langsung aja, ini masih Orion, masih standar ting-ting ya kan, standar ting-ting tapi speedo begini gede. Waduh. Bagian dalamnya kita bahas dari dalam dulu, yaitu di sini gue udah ganti menggunakan bus iridium dari Iriway 7 cuy. Nah jadi biasa ya anak-anak mobil, anak-anak Honda, Jazz atau Brio gitu seringnya pakai ini cuy, pakai si Iriway 7 di sini, Iriway 7 ya kan. Soalnya kalau pakai Iriway 9 tuh takutnya kedinginan, makanya di sini gue pakai Iriway 7. Dan untuk penghasilan ke apinya tuh gokil, bener-bener dah. Kerasa banget perbandingan bedanya. Gue demen tuh kalau main mobil gitu, kayak lu ganti busi aja berasa cuy. Kalau di motor kan lu kudu bore up sampai akhirnya tuh oversize 10 baru berasa. Kalau mobil tuh ganti busi aja tuh berasa banget. Di sini pakai Iriway 7 seharga 1.250.000 4 busi ya gitu. Karena ini 4 silinder dan hasilnya tuh gokil. Buat apinya, apalagi buat tak duara itu juga cakep cuy, kayak gitu. Terus habis itu buat carbon engine. Nah, di sini gue udah pasang carbon engine nih di bagian sini. Ini seharga 700.000, udah dapat bracket, dapat baut juga. Jadi cakep nih buat di area sini daripada polos banget cuy. Makanya gue karbonin aja. Gokil nih karbon Kevlar. Terus habis itu gue udah ganti bracket aki juga. Jadi di sini bracket aki gue ganti seharga 75.000, warna ungu. Jadi lucu. Terus habis itu tutup radiator Mugen. Nah, ini dia nih, warna ungu juga biar serasi. Ini ungu dan itu pun juga ungu. Cakep nih, ungu-ungu. Seharga 100.000 cuy. Dari Mugen, ini kan lucu juga warna ungu. Terus habis itu strut bar under control. Nah, ini dia nih. Ini di sini gue udah pakai strut bar dari under control. Nih titiknya ke situ, terus sama ke sini. Gokil, setelah gue pakai di strut bar, mobil tuh kerasa makin rigid, terutama di tol. Dia kayak lebih, sebelumnya kan tuh gue kalau bermanuver ya kayak misal lagi nyalip gini langsung kanan set, kecepatan lagi 120 atau lebih, itu pokoknya limbung banget, gak enak, kayak set ngebuang gitu dah bagian depannya. Nah, setelah gue makin apa? Kata kameramen gimana limbung? Emang gitu tapi ya maksudnya di mobil nih kita lagi cepet 20 dan kita udah belok, pantatnya tuh belum.
Udah, ini udah terik matahari. Makanya gue pakein strut bar gitu biar nggak giol gitu. Jadi kalau belok tuh set asik bareng. Tapi emang kerasa, makanya gue kadang kalau lagi di tol ya, itu kecepatan 100, 120, 130 tuh kayak nggak berasa. Kayak mobil tuh masih antep aja gitu. Masih nggak berasa ya ini, strut bar. Makanya kuncinya. Enak lah buat kanan kiri, putar. Kanan kiri, puter jari kanan. Asik. Terus habis itu untuk strut bar ini seharga 950.000 udah termasuk pemasangan juga di under control. Dan lanjut lagi adalah reservoir spoon. Nah, di sini gue udah pakai apa sih ini namanya? Kayak lu pernah ke ini nggak? Ke supermarket nih, ada buah apel. Di jari gitu apel. Iya dijaringin apakah ini buat apa kita main tenis ya, main bulu tangkis terus ini terus oh iya itu buat ngelap ya, oh itu anduk kan cairan ya. Si Ilham tuh bilang katanya ini buat keringat, cuma ini kan gara-gara isiannya air tuh jadi biar nggak luber air kehisap semua. Dalam gue kehisap kayak gak pokoknya. Ini di sini reservoir spoon, jadi kalau misal lu habis nuangin sesuatu takutnya luber bisa nih pakai ini. Jadi ini juga ada warna-warninya aja lah, simple ya, unik juga. Ini seharga 100.000 cuy, kanan kiri nih 2 pasang. Terus habis itu adalah karbon Dizano Kevlar. Nah, yaitu di bagian ini. Ini udah gua karbon juga. Kalau sebelumnya kan hitam polos, maka kayak guring gitu. Maka ini di sini gua karbonin tuh. Mantep nih, seharga 700.000 cuy. 700 atau berapa ya? Gue lupa pokoknya. Apa GoPay gitu ya? Ya segitu deh pokoknya. Soalnya di dalamnya tuh ditambahin ini aluminium foil. Gokil juga si Zano, ngerti gitu. Maksudnya ini buat dipasang di sini dan kalau misalnya karbon doang pure itu bakalan ngeletek gara-gara kepanasan. Maka dia di bawahnya ditambahin aluminium foil supaya nggak begitu panas. Soalnya bawahnya tuh radiator sama ituan AC cuy. Apalagi gue bawahnya ngebut panas ini. Terus habis itu ini mobil udah di full service tune up juga sampai ngebuka headnya, buka di bagian sini tuh apa gitu waktu itu. Dibersihin semua, pokoknya udah clear sampai TB semuanya full. Kan ini mobil udah jos banget di RPM atasnya tuh ketika lu gas langsung langsung gitu deh pokoknya. Emang berasa banget. Buat service tune up itu habis sekitar 300.000 cuy. Terus habis itu nih mobil juga udah di style clap. Nah, asik style clap. Tahun lagi om. Jadi ini mobil udah di style clap ya kan. Berapa sih clapnya? 12 apa? Pokoknya udah di style clap dah gitu. Lupa gue kan 4 silinder satu itu. Pokoknya udah di style clap itu seharga 400.000, jadi makin berasa banget buat di RPM. Lu di RPM 3.000 nih kalau naik nih mobil, terus lu langsung gas deh 3.000 4.000. Itu langsung berasa banget. Pokoknya kayak makin padat dah setelah udah di style clap. Terus habis itu buat filternya udah gue ganti menggunakan Apex ya kan. Yang Orion lagi udah diganti pakai Apex dan berasa juga. Itu seharga 250.000 dan ini mobil udah di remap ECU-nya cuy. Nah, jadi rame juga tuh di video gue sebelumnya, kalian bisa cek. Ini udah di remap, makanya nih mobil udah tembus sampai 200 cuy. Pokoknya 180, videonya udah lewat begini lagi. Udah sekitar 200-an, 199.999. Di remap itu gue waktu itu di tune by HK di Serpong, di Gading Serpong itu seharga 1.200.000 cuy. Kalau lu pada mau remap di sana, mobil Honda sejuta berapa gitu pokoknya. Ini mobil udah dipasangin dashtek cuy. Nah, jadi dashteknya tuh ada di dalam. Ya kan tadi putarannya kita udah lihat ketika di sesi interior. Ini dashtek harga 11 juta cuy. Itu gua pakai yang dashtek yang terbaru seri X Plus apa ya? Pokoknya yang ada plus-plusnya gitu deh pokoknya, yang seri tertingginya. Itu sebelumnya dipakai di Ayla terus dipindahin ke sini kayak gitu. Dan udah pakai launch control waktu itu, jasa buat mindahin. Terus habis itu jasa ngedaino juga. Pokoknya semuanya itu habis. Terus standarin si Ayla lagi tuh habis di 3.600.000. Dan yang terakhir adalah di bagian aki cuy. Ini akinya gue udah ganti ke yang gede lagi, yang 42 ampere ya. Berapa sih? Yang gede banget dah. Ini gokil aki, walaupun mobil nggak pernah dipanasin. Ini dulu kan di Ayla ya. Ini lebih gede lagi, makanya ini pas banget, mentok. Gue udah nggak pakai rumahnya lagi, hanya pakai bracketnya aja. Cuma kuat nih kena goncangan. Pernah nggak dipanasin sampai mau sebulan, ketika dinyalain lagi langsung nyala. Gokil nih aki, kuat banget. Buat di audio juga makin keras suaranya. Dan untuk akinya sendiri seharga 850.000. Jadi di total kalau buat di bagian engine adalah 21.475.000 cuy. Ya cuy, jadi gak berasa banget semua sudah berakhir di sini cuy, di episode kita yang closingan ini tentang proyekan Brio. Gue bakalan kangen banget. Jadi dikit cerita ya. Pada awalnya nih Brio ini emang gak mau gue modif, karena dulu itu udah ada Ayla yang udah full modif, walaupun video Ayla belum ada closingan cuy. Itu udah standar. Dan sekarang nih makanya nih mobil akan kita review dulu sebelum semuanya berakhir. Gak mau gue modif cuy, pengen gue standarin aja. Nah cuma pada akhirnya gue pengen modif tipis aja, yaitu menggunakan velg kaleng. Ya kan gue ganti dan ternyata ke konsep racing look juga. Jadi kayak gini nih konsep modifikasi dari Brio gue ini. Ya kan jadi emang campuran nih, tapi lebih ke racing look sih ya cuy ya. Ya balik lagi cuy, namanya adalah sebuah hobi. Gue ngejalanin ini semua juga bener-bener gak berasa sama sekali cuy. Tiba-tiba udah sampai kayak gini nih mobil setelah dilihat-lihat.
gokil, mulai dari yang tadi udah kita bahas, mulai dari luar, dalam, mesin semuanya udah kita modif full nih cuy. Dan jika di total ya kan semuanya nih, langsung aja kita lihat total modifikasi dari Honda Brio ini nih. Dari tadi tuh yang 5 sesi kita udah masukin tuh, mulai dari awal, kaki-kaki, luaran, interior, engine bay, dan upgrade ke RS, itu semuanya modifikasinya habis 71.990.000. Gokil, itu bener-bener gak berasa banget cuy, parah ya kan. Kalau di total sama harga mobilnya, yaitu nih mobil Brio tipe E manual 160 juta ditambah 71 cuy, sama dengan sekitar 230 jutaan cuy. Waduh gokil ya kan. Jadi gini dia ya, balik lagi cuy, namanya itu adalah modifikasi cuy ya kan, gak mandang tentang harga. Apapun yang kalian lakuin, apapun yang kalian sukain itu kalian lakuin aja cuy, karena itu balik lagi cuy, namanya juga hobi ya kan, gak mandang semuanya, mau harga sampai gimana pun juga balik lagi namanya hobi, ya udah langsung digaskan terus cuy, kayak gitu. Jadi ini dia nih Project Brio cuy, namanya sudah kelar dan sudah tamat. Buat kedepannya kita belum tahu nih bakalan distandarin lagi atau gimana. Nah ya kita lihat nanti aja. Pokoknya gue pengen terima kasih banget buat teman-teman semua ya kan, buat semua entah itu bengkel atau ya semuanya yang udah berkecimpung dan berkaitan di Project Brio kali ini, termasuk kalian semua yang udah nonton, yang sudah menantikan ya kan. Bener-bener di awal tuh gue pertama tuh kayak ngebangun di project mobil kayak hopeless ya. Maksudnya dalam arti kayak aduh, ketika gue upload emang view-nya dikit, interestnya tuh juga kecil, tapi lama kelamaan setelah kayak beberapa bulan gue cek video gue lagi tentang Project Brio, itu ternyata view-nya itu gokil, udah di atas 100.000 semua cuy. Wah gue demen banget. Jadi kayak bener-bener seru banget gue ngebangun nih mobil juga, mulai dari standar sampai sekarang. Dan yang paling gue sukain lagi kadang di jalan tuh ya, ketika gue lagi naik di mobil, banyak banget orang yang pada kenal gitu, pada nyapa gue juga kayak halo Bang Wail gitu. Sampai ada yang itu hal yang paling gue demen dan bikin semangat lagi tentang ngebangun nih mobil. Jadi ini dia, semua udah berakhir, semua udah selesai di modifikasi kali ini. Gue berterima kasih banget kepada kalian semua yang udah selalu nonton, selalu nantikan, dan yang udah berkecimpung di Project Brio kali ini. Semoga kalian enjoy nonton video gue kali ini. Dan ini dia Project Brio sudah selesai cuy. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu.
Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Oh, hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu.